ada. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un berarti. Silakan. Baik, jadi yang pertama Matius 24 yang tadi dibawakan, yaitu bicara tentang sesuatu yang eskatologis. Nah, Yesus Kristus sendiri mengingatkan di ayat yang ke-26, jadi apabila orang lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Jadi penampakan fisik. Ya, penampakan fisik. Nah, karena konsep penampakan fisik itu akan terjadi pada peristiwa eskatologis, yaitu pada waktu peristiwa pengangkatan. Nah, saya tadi sudah bawakan dalil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ya. Artinya Rasul Paulus sendiri menyatakan mengenai peristiwa itu. Nah, mengenai Roh Kudus, janji tentang Roh Kudus itu sudah digenapi. Ya, peristiwa itu kapan terjadi? Kapan roh kebenaran itu datang? Nah, peristiwanya kapan roh kebenaran itu datang, itu dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 7, ya, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39, ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Yesus dimuliakan itu peristiwanya pada waktu dia naik ke sorga. Nah, naik ke sorga. Dan ditandai Yesus sebelum naik, dia menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita bicara tentang roh kebenaran, itu sudah terjadi penggenapan. Artinya peristiwa penggenapan roh kebenaran itu sudah terjadi sebelum Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus mendapat penglihatan mengenai Yesus Kristus yang datang kepadanya. Nah, Rasul Paulus sendiri mempertegas posisi di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, Rasul Paulus mempertegas bahwa Kristus terakhir menampakkan diri kepadanya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 8, ya dikatakan, oke, saya baca dari ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semua, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini penegasan Rasul Paulus, dan pernyataan Rasul Paulus ini diterima dan didukung oleh rasul-rasul yang lain. Diterima dan didukung oleh jemaat-jemaat. Kenapa? Karena yang bertemu dengan Paulus, ya, juga dia bertemu dengan Ananias. Ananias mempertegas kesaksian Rasul Paulus. Didukung oleh Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15, Rasul Petrus menjelaskan mengenai posisi Rasul Paulus di dalam kekristenan. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih
telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuat dalam sebuah suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak dapat memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ini jelas, ya. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus itu siapa? Ya Yesus. Ya, itu Oke. Yesus. Baik, Silakan. menurut Paulus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Paulus. Silakan aja Bang. Matius 24 nomor 26 yang Anda baca tadi, di situ tidak ada kata lihat. Itu hanya penambahan di Indonesia saja. Tidak ada kata lihat di situ. Yang ada adalah kata ideo. Ideo itu artinya sesungguhnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat, itu tak ada kata lihat. Sesungguhnya Yesus ada di padang gurun. Jangan kamu pergi ke situ, atau sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Nah sekarang, siapa yang mengatakan bahwa ada dia melihat kemudian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun? Ya Paulus. Siapa lagi? Karena ketika Anda berbicara mengenai kisah para rasul 9, ya jelas asistennya sendiri yang mengatakan bahwa Paulus bertemu di padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsyik. 1 Raja-Raja 19:15, jalan menuju ke Damsyik itu adalah padang gurun. Kemudian yang kedua, Matius 24 nomor 26 ini yang jangan kau percaya kata Yesus. Ketika ada orang berbicara, sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, temeon. Temeon itu adalah kamar rahasia. Seperti sel, penjara. Dan itu tempatnya Paulus mengarang cerita. Kalau di situ ada Yesus datang kepadanya. Aku memberitakan Injil, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti ketika dia menulis dalam penjara, dalam bilik, dalam temeon, bilik rahasia, Paulus mengaku di situ ada Yesus datang kepadanya. Jadi semua yang diterangkan Yesus itu digenapi oleh Paulus. Jadi apabila ada orang berkata kepada kalian sesungguhnya Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Atau ada orang yang berkata sesungguhnya Yesus ada di dalam bilik, di dalam sel penjara, jangan kau percaya. Sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ya menurut Paulus, menurut Anda juga. Sedangkan kalau kita urai sederhana saja, aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, Anda membantu saya menjelaskan. Ternyata roh kebenaran itu datang. Tapi datang kepada Paulus? Yesus kan? Nah, lalu hal-hal yang tergenapi oleh Paulus, kita nggak boleh nutup mata. Di antaranya yang saya terangkan tadi. Yang ketiga adalah bahwa penyesat akan datang memakai namaku. Menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak iblisnya menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Berhasil. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk menghapuskan hukum Tuhan? Yaitu Torah. Nama Yesus Kristus. Nama siapa yang digunakan oleh Paulus kemudian untuk merubah ajaran, keyakinan, kepercayaan orang Roma penyembah roh-roh dan Yunani? Nama Paulus, nama Yesus. Tergenapi semuanya. Sedangkan Yesus yang mengunci. Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bumi kemudian kejatuhan bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu si palsu. Karena tidak ada tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Apa tanda kedatanganmu? Mau dia kapanpun, kalau aku yang datang, tanda itu harus ada. Gak boleh tidak ada. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tanda itu tidak ada, itu bukan aku. Itulah yang terjadi kepada Paulus.
Ada nggak tanda itu? Nggak ada. Anda akan mengatakan, itu kan bercerita akhir zaman. Ya emang, kapanpun Yesus datang, itulah akhir zaman. Sekiranya Yesus datang kepada Paulus abad pertama, berarti abad pertama Masehi itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah si palsu, tidak menjadi akhir zaman. Karena yang datang si palsu, hanya datang menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang itu memakai nama Yesus, memakai nama Kristus. Dan Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Berarti banyak orang yang memakai nama Kristus adalah Kristen. Sederhana bukan? Nah, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Penyesatnya datang kepada siapa? Memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Paulus kan? Siapa lagi? Gampang kok sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal sehat. Silakan Pak Pastor. Baik, jadi yang pertama sebenarnya kata idoia, ya idoia itu artinya lihat, itu kata kerja, yaitu kata kerja di dalam Matius tadi itu bukan sesungguhnya. Nah, itu kata kerja bentuk aorist imperatif aktif. Ya nanti bisa dilihat. Nah, itu artinya lihat. Nah, lihatlah. Ada beberapa arti. Nah itu. Nah, kemudian Matius 24 ini adalah satu penyampaian Yesus Kristus kepada rasul-rasul, murid-muridnya. Salah satu yang mendengarkan penyampaian ini adalah Rasul Petrus. Ya. Ini Matius 24 ini paralel dengan Lukas 21. Artinya ketika ini disampaikan kepada rasul-rasul, ya, Yesus itu belum disalibkan, belum dibangkitkan dan belum naik ke sorga. Nah, jadi Petrus mendengar, Petrus tahu, Petrus memahami. Maka pada waktu Paulus ya memberi kesaksian tentang kesaksian pertobatannya, itu didengarkan oleh Petrus. Saksi peristiwa, saksi mata, Petrus mendukung kesaksian Paulus sebagai sebuah kebenaran. Nah, Petrus dukung. Maka pada waktu Paulus mempertegas bahwa yang paling akhir dari semua, Kristus telah menampakkan diri kepadanya seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Prematur. Diterima sebagai sebuah kebenaran oleh Rasul Petrus. Ya, oleh Rasul Petrus. Kalau ada yang berasumsi bilang itu Yesus yang lain dan segala macam, dia tidak punya saksi. Selain dari asumsi dan selain dari salah menafsirkan Matius 24 dan Lukas 21. Karena saksi peristiwa, saksi mata yang mendengar memberi dukungan bahwa kesaksian Paulus itu adalah kesaksian yang benar, dapat diterima. Ya, dapat diterima. Mengapa? Karena Paulus yang datang kepada Paulus itu juga datang kepada Ananias. Ananias sendiri yang bersaksi kepada Paulus bahwa Yesus yang datang kepada Paulus datang juga kepadanya, memberikan perintah kepadanya. Dan saksi jemaat-jemaat menerima kesaksian Paulus. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa memisahkan, kalau Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli, pasti kesaksian Paulus akan dibantah oleh Petrus. Dan pasti Petrus akan menolak apa yang disampaikan oleh Paulus, apa yang diajarkan oleh Paulus. Tapi pada akhirnya dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16, Rasul Petrus melegitimasi, memberikan verifikasi
bahwa apa yang disampaikan Paulus, apa yang diajarkan Paulus dalam tulisan-tulisannya adalah kebenaran. Kalau ada keberatan bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain, dia harus sanggup menampilkan saksi peristiwa. Selain daripada kesalahtafsiran terhadap pernyataan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21. Silakan. Waktu sudah habis. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, tidak ada kata lihat di situ, Bang. Itu kata idou itu jelas itu artinya sesungguhnya. Sedangkan dalam bahasa Yunani kalau dikatakan lihat itu matia atau lihatlah. Jadi nggak bisa kemudian sekarang itu kita mau bodoh-bodohi orang, nggak bisa lagi. Karena orang semua sudah pada belajar gitu kan ya. Tapi saya lihat Anda hanya berputar-putar di situ, berputar dan berputar tentang pengakuan Petrus. Sedangkan Anda harus tahu nih, ketika Yesus berkata kepada muridnya termasuk Petrus, Anda lihat dulu keadaan yang ada. Bahwasanya Petrus sendiri tidak percaya tentang kebangkitan. Petrus sendiri ketika menemukan orang yang keluar dari kubur itu mengiranya hantu. Sedangkan Yesus melegitimasi keadaan itu. Sebab Kristus palsu akan datang. Melakukan tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat. Apa tujuannya tanda dahsyat dan mujizat dilakukan oleh Yesus palsu? Titik 2. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga termasuk Petrus. Jadi kalau Anda menggiring Petrus kok memberikan legitimasi, berarti nubuatan Yesus bahwa muridnya juga akan disesatkan oleh Kristus palsu, betul. Terjadi berarti. Karena keadaan yang ada nih di awal nih, coba Anda baca di dalam Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Percaya enggak Petrus terhadap kebangkitan itu? Tidak. Percaya enggak kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Anda baca itu. Bahkan di Matius 28, 18, 19 pun mereka ragu-ragu. Ini Yesus atau bukan? Jadi jangan Anda kemudian mengatakan bahwa Petrus ingat sekali lagi. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, sebab Yesus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Itu fakta, itu real. Jadi jangan seketika, Petrus. No. Kalau itu terjadi, berarti Petrus sudah masuk ke dalam penggenapan kalau murid pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi itu bukan jadikan sebagai sandaran, Petrus begini. Justru kalau Anda membawa Petrus, Anda membawa Kepas, Anda membawa seluruh muridnya sekalipun, berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus bahwa orang-orang pilihan juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya nasihat Yesusnya. Ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah si palsu, ngaku Yesus. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga Yesus asli. Nih, saya tegaskan lagi kepada saudara. Tanda Yesus palsu ketika datang keluar dari kubur. Tuh. Tanda Yesus asli ketika dia datang keluar dari langit. Beda kan? Kemudian roh kebenaran itu ketika datang memuliakan dirinya. Bukan menghina apalagi mengutuknya. Jelas itu. Sekali lagi saya simpulkan. Jangan enggak usah bawa Petrus kok begini. Enggak perlu. Karena Yesus sudah membuka kunci utama. Bahwa murid-muridnya pun akan disesatkan kemudian oleh Yesus palsu itu. Jadi enggak usah Anda jual itu, Bang. Sekarang yang harus Anda bahas adalah Yesusnya menubuatkan akan 3 unsur pribadi yang datang setelahnya. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli.
Yesus palsu ketika datang keluarnya dari kubur. Apa pembuktian dalilnya? Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur. Petrus berkhotbah, Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 30, 31, 33. Yesus jasadnya tidak akan ditinggal di kuburan. Jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Jelas itu. Berarti yang datang setelahnya adalah Yesus palsu. Makanya tadi saya membaca dalil Ibrani 9 nomor 28 yang tadi. Ibrani berapa tadi itu? Ibrani 7. Itu jelas itu. Artinya bahwa ketika dalil demi dalil saya uraikan kepada saudara, Ibrani 9 nomor 28, itu membuktikan bahwa memang Yesus hanya akan datang sekali lagi. Yaitu pada akhir zaman ketika dia membawa tanda. Ada nggak tanda itu kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus adalah si penyesat. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Tadi saya mengurai di dalam Matius 24. Anda mengatakan di situ melihat. Wow, kalau melihat berarti tergenapi juga. Karena dalil Paulus mengatakan aku melihat. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku telah melihat Yesus? Tergenapi kan? Kalau Anda memaksakan ada kata lihat. Tapi bukan kata lihat di situ. Itu sesungguhnya. Lihat itu dalam bahasa Yunani itu artinya matia. Jadi jelas saudaraku, ketika kita mengerjakan kebenaran, ya harus berpola kepada unsur-unsur yang mendekatkan kita kepada dalil. Yesus mengatakan, aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah aku pergi, aku atau aku? Aku atau bukan aku? Bukan aku. Nah, kita cek Yesus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus, kena deh. Kena Paulus. Kenapa? Karena yang datang memakai namaku, iblis. Kena dia. Paulus kena di situ. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Selain aku masih ada satu, roh kebenaran. Ketika ia datang, memuliakan aku. Lagi-lagi yang datang kepada Paulus memuliakan Yesus nggak? Enggak. Menghinakan Yesus dia. Kristus telah menebus kita dari kutuk-kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Terkutuk dong Yesus. Berarti dia tidak memuliakan, dia menghinakan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan roh kebenaran dan juga bukan Yesus, karena tidak ada tanda. Kalau aku yang datang, maka tanda ini akan menyertai. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwasanya, sekali lagi saya katakan, ada 3 yang datang setelah Yesus. Yang pertama adalah si palsu, yang menyesatkan banyak orang yang datang kepada murid Yesus. Yang datang menyatakan diri kemudian di padang gurun, menyatakan diri dalam bilik rahasia. Dan yang kedua adalah roh kebenaran yang memuliakan Yesus. Dan yang ketiga adalah sang pembawa tanda berakhirnya kehidupan di bumi. Yang asli Yesus. Al-Quran As-Sukhruf ayat 61, Matius 24, data nomor 27, 29, dan 30. Demikian. Baik, hal pertama saya harus tunjukin data bahwa arti kata ido itu adalah melihat. Saya balikan kamera. Oke. Nah, ini leksikon. Ya, tuh ido, see, behold, look. Oke, ini strong leksikon. Karena saya bukan bukan pengarang bebas, tapi saya bicara dengan data. Ya itu. Lalu kemudian ada banyak kesalahtafsiran yang disampaikan oleh saudaraku Zuma mengenai tanda Nabi Yunus dalam Matius pasal 12. Itu Yesus berbicara tentang bagaimana dia akan berada di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Di dalam Matius pasal 12
Matius pasal 12 ayat 39 sampai 40. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi itu jelas. Petrus, beberapa rasul-rasul, awal-awal kebangkitan Kristus, mereka meragukan. Mereka meragukan. Itu sebabnya Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka dalam Markus 16. Tapi sesudah peristiwa itu, karena iman itu bukan statis. Iman Kristen itu bukan sesuatu yang statis. Tapi sesuatu yang dinamis. Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi kemudian Petrus menguatkan saudara-saudara yang lain. Nah, maka kita perlu lihat konteks narasi yang dimaksud. Ya, kalau hanya dihantam kromo ya jadi kesimpulannya jadi sembarangan. Maka ketika kita bicara tentang satu peristiwa, kita harus berani bicara tentang saksi. Kalau tidak ada saksi, berarti itu narasi kosong. Itu hanya asumsi. Asumsi yang disebabkan oleh kesalahtafsiran. Penegasannya ialah saksi mata, saksi peristiwa. Itu hadir. Kalau menolak kesaksian Petrus, menolak kesaksian jemaat mula-mula, lalu kemudian membangun suatu narasi berdasarkan kesalahtafsiran, ya pasti sesat. Pasti sesat. Dan itu yang terjadi hari ini dengan apa yang dilakukan Bang Juma. Ya, dilakukan oleh Bang Juma. Kan jelas-jelas sudah diperjelas secara tegas. Rasul Paulus sendiri mengatakan yang paling akhir dari semua. Dia telah menampakkan diri kepadaku sama seperti bayi yang lahir sebelum waktunya. Itu jelas. Jadi yang dimaksud di dalam Matius 24 itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa eskatologis. Sedangkan penyingkapan melalui penglihatan pewahyuan dalam kitab Wahyu, penyataan melalui penyataan Yesus Kristus melalui kepada Rasul Yohanes dan segala macam, itu tidak masuk dalam apa yang dijelaskan dalam Matius 24. Nah, itu jelas. Gitu. Maka kesaksian Rasul Paulus diterima oleh jemaat, diterima oleh Rasul Petrus. Ya. Kalau diragukan kesaksian Petrus, akar kekristenan itu timbul dari mana? Yesus sendiri telah memberikan mandat, memberikan legitimasi kepada rasul-rasul. Bahwa roh kebenaran itu akan memimpin mereka, akan mengingatkan segala sesuatu yang telah mereka terima. Itu. Oke. Kayaknya singkat sekali waktu saya. Silakan. Jadi gini, lagi-lagi Anda menguatkan pernyataan saya kan. Lagi-lagi Paulus yang menjadi landasan akhir. Yesus sendiri yang telah menampakkan diri sama seperti aku melihat bayi dan seterusnya. Kan sudah saya katakan tadi. Anda bantah dong itu. Di mana Yesus mengatakan bahwa si palsu pun akan menyesatkan Petrus. Kan itu yang saya katakan tadi. Oke, di mana ayatnya itu? Sabar. Matius 24 nomor 24. Akang bisa buka kamera, Kang? Bisa Guru. Nah, silakan kita lihat di dalam Alkitab Sabda. Matius 24 nomor 26. Yang paling besar sendiri, Akang besar sendiri biar bisa dilihat. Kang? Akang? Cek 1. Bunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Christian. Assalamualaikum. Matius. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibesarin sendiri, Kang.
Ya. Buka Alkitab Sabda. Matius berapa Guru Nda? 24-26. 24. Saya balikin dulu kameranya. Ini Matius 24. Alkitab Sabda. Oh, Alkitab. Matius 24-26. Ya ini sabda Guru Nda. Satu data aja. Kan kita mau lihat original teksnya. Ini Gurunda. Ini ya Kang. Nah, Iya. benar Rahma aja. Nah, coba lihat. Kata lihat di situ angka berapa, Bun? 2400. Iya nih. Tekan coba. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Sesungguhnya. Behold. Sesungguhnya. Behold itu. Sesungguhnya. Nah, itu dalam terjemahan lain. Ini sesungguhnya. Behold, Sabar see. dulu. Sabar dulu. Sekarang Bunda masuk di terjemahan Indonesia Yunani. Iya dong, harus jujur kita. Ya jujur. 200. Terjemahan Indonesia Yunani, buka laman baru. Sudah itu Bunda, sudah. Udah. Terjemahannya Gurunda. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Terjemahan Indonesia Yunani di laman baru. Terjemahan Indonesia Yunani. Ntar Gurunda. Ini kita ngajar anak TK si pastor kita ini. Sorry. Bukan, pastornya kita ajarin pakai anak TK. Terjemahan Indonesia Yunani. Ketik aja terjemahan Bunda. Yunani. Allah, kayak cari kutu Bunda, ya. Nah, ini tulis, Gurunda. lihat. Apa bahasa Yunaninya? Lihat tuh aku. Matia. Bukan Idau. Pastor. Karangke manyang. Jadi kembali kepada pernyataan saya, saudara, ya, bahwasanya Yesus itu sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang memakai namaku. Nama Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus. Setelah itu Paulus bangga. Aku kedatangan Yesus loh. Habis itu Yesus yang datang kepada Paulus ngajarin entah apa-apanya diajarkan kepada Paulus. Makan babi boleh, ini halal, hukum Torah itu sampah. Pencipta langit dan bumi itu turun ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, dibunuh manusia. Itu ajaran Paulus semua tuh. Dari bisikan Kristus. Nah sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus berkata, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Siapa banyak penyesat memakai nama Yesus? Hindu enggak? Buddha enggak, ateis enggak, Islam apalagi. Satu-satunya kandidat ya Aliteng. Aliteng yang datang kemudian memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang dengan nama itu. Nama itu yang dia pakai untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang kemudian mengajak umat manusia dengan nama Yesus masuk ke dalam agamanya? Ya Aliteng, siapa lagi? Tergenapi bukan? Tergenapi, kenapa bisa? Karena Kristus datang kepada pendiri agama Kristen yaitu Paulus. Jadi Kristus palsu datang kepada nabinya. Makanya Paulus menjadi nabi.
Paulus yang nabi ini mampu bermujizat, melakukan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi jangan lagi Anda bawa Petrus menjadi saksi. Kalau tidak ada saksi berarti itu adalah sebuah kebohongan, itu kesesatan. Loh, justru yang Anda jelaskan ini penggenapan dari nubuat Yesus. Bahwa Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat. Akan melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Petrus dan teman-temannya. Anda kenapa kemudian sulit untuk memahami itu? Sekali lagi saya urai. Yesus berpesan akan ada 3 yang datang setelah dia terangkat ke langit. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Anda tadi masuk ke dalam Matius 12. Anda tahu nggak itu Matius 12 itu? Angkatan jahat minta satu tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat? Keluar dari kubur kan hari ketiga. Siapa yang percaya sekarang ini keluar dari kubur? Yahudi atau Kristen? Ya Kristen. Berarti Kristen ini angkatan apa? Ya angkatan jahat. Makanya waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu jahat gak? Jahat. Makanya Petrus berkhotbah. Jadi Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Dan Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima hadiah dari angkatan jahat? Kristen. Makanya Yesus ketika bertemu Kristen nanti, pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada siapa? Kepada Kristen. Enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Aku tidak mengenal kalian, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, wahai Kristen. Tamat di situ kan? Lalu siapa yang mau diusir? Sementara yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, usir setan hanya Kristen. Berarti yang diusir ya Kristen. Karena memang dialah Kristen yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real. Mau kemana perginya? Jadi kesimpulan saya, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Memang Yesus. Betul-betul Yesus. Tapi palsu. Silakan. Jadi Matius 24 ayat 26 itu kalau dilihat kata ido itu kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Nah, jadi saya mesti ajarkan juga ini original teksnya. Kasihan ya pakai sabda. Ini original teksnya. Ido itu. Saya tekan ini, lihat. Itu verb, bukan adverb. Kata kerja. Kalau sesungguhnya itu kata keterangan. Itu artinya apa? Saya tunjukin artinya. Tadi sebenarnya sudah ada di sabda itu. Itu see, behold. Itu. Ya, jadi jelas ya. Sesungguhnya itu kata keterangan, adverb. Sedangkan ido itu kata kerja. Ya, jadi artinya itu jelas. Lalu sebenarnya upaya untuk menuduh bahwa Rasul Paulus bertemu dengan Yesus yang lain, sebenarnya ini didasarkan pada ketidaksenangan atas apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Misalnya tadi ada contoh menyatakan bahwa Rasul Paulus yang mengajarkan untuk menghalalkan makanan. Yesus menghalalkan. Di dalam Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19, di situ Yesus tegaskan bahwa semua makanan halal. Ya, Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya. Bagi
ahli Taurat yang hidup sejaman dengan Yesus, mereka melihat tindakan Yesus itu melawan hukum Taurat. Sama seperti teman-teman Muslim Bang Zuma malam hari ini melihat ajaran Paulus. Ya. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17-18 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini Yesus. Ya, ini ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ya, jadi Paulus, apa yang diajarkan Paulus itu sangat relevan dengan yang diajarkan oleh rasul-rasul yang lain. Jadi tidak ada alasan untuk memisahkan pengajaran Paulus lalu menuduh bahwa Paulus bertemu dengan Yesus yang lain. Karena tidak ada saksinya. Tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain. Kalau kita tanya siapa saksi peristiwanya? Siapa saksi yang menolak bahwa yang bertemu dengan Paulus adalah Yesus yang lain? Tidak ada. Tidak ada, Paman. Lalu dari mana? Saya berasumsi, Paman. Asumsinya dari mana? Dari perkataan Yesus dalam Matius 24. Dari perkataan Yesus Matius 24. Sudah, Paman. Cepat sekali, Paman. Oke lah ya, saya mau istirahat. Anda mau saksi? Anda mau saksi? 22. Anda mau saksi kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Mau? Silakan. Yesus sendiri. Yesus sendiri saksinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. No, telan itu. Makan itu. Yesus sendiri yang mengusir Kristen. Apa Anda berpikir bahwa yang akan diusir itu Islam? Atau yang Anda berpikir bahwa yang diusir itu adalah Hindu? Hah? Yesus sendiri yang menjadi saksi pada hari terakhir. Siapa yang selama ini memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Islam. Pret. Pendeta, pastor, dan jemaatnya lah yang akan diusir. Yesus sendiri yang menjadi saksi. Dan itu tertuang di dalam kitab saudara. Sekarang Anda tidak sanggup, bukan? Mengatakan bahwasanya, apakah nubuat Yesus yang berkata, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ketika Anda ditanya, apakah nubuat Yesus ini tergenapi? Banyak orang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang lain. Tergenapi enggak? Tergenapi. Mana orang banyak itu yang memakai nama Yesus menyesatkan orang banyak? Ada enggak kandidat selain Kristen? Tidak ada. Berhasil enggak Kristus palsu menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus? Berhasil dong. Mana orang banyak itu? Mana orang banyak itu? Apa nama kelompoknya? Islam. Tidak mungkin. Satu-satunya kandidat hanyalah Kristen. Coba saya tes lagi pada saudara pastor. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Silakan Anda jawab. Ya, Pak Pastor, tiktokan 15 menit tiktokan. Ya, jadi kalimat yang diucapkan oleh saudaraku Juma, waspadalah, itu suatu peringatan yang disampaikan kepada rasul-rasul, bukan kepada orang Islam, bukan kepada Bang Juma. Dan yang paling tahu ciri khas itu adalah rasul-rasul, bukan Bang Juma dan teman-teman Berhasil yang lain. nggak iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Berhasil nggak? Itu peristiwanya pada peristiwa akhir zaman. Ya, itu
konteks eskatologis. Masalah generasi. Anda berbicara tentang Iya, rasul-rasul itu kapan? Akhir zaman atau abad Diingatkan. pertama? Masa kan begini. Hei, Seorang Yesusnya Bang Juma berkata, lebih tahu saudara, ciri-cirinya daripada Rasul Yesus Paulus. berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Akhir zaman atau abad pertama? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu siapa? Murid-murid. Abad pertama. Ini bisa nimbrung ya, host. Berhasil nggak kemudian iblis memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang dari abad pertama sampai sekarang? Berhasil. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Anda mau mengatakan akhir zaman? Di akhir zaman pun ia memakai nama Yesus Kristus, ia keturunan kalian. Tidak mungkin keturunan kami. Pasti keturunan orang-orang aliteng. Karena kalianlah yang mengajarkan anak-anak kalian, turunan kalian memanggil Yesus bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus. Jadi keturunan kalianlah yang akhir zaman nanti akan diucir. Ayo, mau lari kemana? Eskatologis. Ya, sebenarnya Harus dibantu nggak ini? sebenarnya Bentar, iblis sudah sini. berhasil Tunggu 10 menit. Berhasil nggak? berhasil menyesatkan Bang Juma dan teman-teman. Ya, berarti Salah ente. memahami siapakah Ente Yesus. berarti yang salah. Iya. Anda menganggap Anda sudah Malah berhasil berhasil. menyesatkan Iblis aku. telah berhasil menyesatkan Bang Zuma. Saudaraku, sorry Lakde. Sorry Lakde. Oke lah ya. Iblis Itu sudah pakai main memakai YouTube, nama jadi saya Yesus jangan Kristus mute. menyesatkan Aduh. banyak orang. Oke. Dan orang banyak yang disesatkan oleh Kristus itu tak lain dan tak Nanti bukan lagi kita antara ngobrol-ngobrolnya kalian. Itu fakta, sudah cukup saudara. bagus. Itu fakta, Biarkan itu real. dipertimbangkan baik-baik. Ya, Ya, Anda lah yang Kasih untuk pertimbangkan waktunya. karena Anda menjadi Kristen akibat Nah, adanya orang Barat saya yang hanya datang ke kasihan aja. Nusantara memakai Penggenapan nama Yesus itu Yesus. sekarang apa disampaikan Yesus itu ada di dalam diri Bang Juma dan teman-teman. Ya, terserah, Oke, selamat terserah. malam. Kalau Anda ingin Selamat malam. menutupi kepahitan yang saya sampaikan dengan cara seperti itu ya derita Tidak Allah. pahit, tidak pahit. Pahit Tadi kan dong. saya sudah jelaskan. Pahit Saya ini dong, objektif itu kan loh. fakta. Itu kan fakta. Yang memakai nama Yesus Kristus kan kalian. Itu fakta. Kok larinya ke Bang Soma? Itu cara Iya, Anda untuk karena menutupi salah kepahitan. memahami. Nggak ada yang salah Salah memahami. memahami. Nggak ada yang salah memahami. Mengenal Yesus sebagai manusia, Iblis bukan sebagai datang Allah dan memakai manusia. nama siapa? Kutanya dulu. Iblis datang memakai nama siapa untuk menyesatkan? Iya, nama Yesus. Iya, tapi kan nama Yesus Kristen juga menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? diakui. Jadi ada Yesus. Sekarang yang pertanyaan palsu. saya, Kristen menyebar ke seluruh dunia memakai nama siapa? Itulah drama yang Nama Yesus. Udah Pak Pastor, udah. Pak Pastor. Udah, tenangkan diri Anda Pak Pastor. Telan pil pahitnya. Mudah-mudahan Anda bisa sembuh. Yesus itulah nama yang berkuasa. Jangan nangis, Paman. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah Kristen, memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Jangan nangis, Paman. Aduh, kasihan. Ya, Joni, silakan Joni. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam-malam, silakan. Malam. Saya mau ingin bertanya tentang ayat Al-Quran ya. Boleh nggak? Temanya ini, siapa yang datang pada Paulus? Tidak, saya mau tanya tentang ayat Al-Quran. Boleh nggak? Silakan. Ya, surat Al-Hajj 56. Kenapa Allah dan para malaikat dan kaum muslim berdoa kepada Muhammad? Kenapa berdoa? Di mana itu Anda dapatkan? Surat Al-Hajj 56. Coba Anda jelaskan kenapa Allah mau mendoakan Muhammad. Di mana? Coba baca terjemahannya. Surah Al-Hajj 56. Buka Iya, aja coba di situ. Anda baca terjemahannya. Kan udah Buka aja dibilang, di situ. Tampilkan Anda datanya. baca terjemahannya, sudah dikisah Surah terjemahan Al-Hajj pun. 56. Baca terjemahannya. Allah Allah para malaikat dan kaum muslim bersalawat kepada Muhammad. Di mana kemudian diterangkan di situ berdoa di mana?
Kenapa Allahmu mendoakan Itu Muhammad? kan. Saya ulang lagi, di mana di terjemahannya dikatakan berdoa di situ. Bersalawat itu kan bersalawat itu Katanya kan doa. mendoa. Tadi katanya doa. Doa atau selawat nih? Salawat itu kan doa. Do. Karisten. Tampilkan, coba buka. Karisten. Bang Suma, Nih coba buka tajarin. di Google. Nih tajarin. Jadi coba kamu buka Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Tidak, saya jangan kemana-mana. Saya hanya Coba cuma kamu tanya saja, buka kenapa Allahmu Al-Quran mendoakan surah Muhammad? Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Baca. Coba baca Al-Quran surah Ibrahim ayat 40 supaya kamu bisa membedakan antara salawat dengan doa. Jangan lari kemana-mana. Kita fokus, kita fokus ke Tadi kau membawa Al-Quran. Allahmu mendoakan. Tadi kau membawa Al-Quran. Al-Ansab ayat 56. Allahmu mendoakan Di Muhammad. situ tidak ada kata doa. Ada nggak kata doa di Tidak situ? mendoakan Muhammad. Ada nggak kata doa di situ? Dasar penyembah makhluk kuburan. Di situ nggak ada kata doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada nggak doa di situ? Tampar juga pakai botol kosong pelanya. Bahlul, ya bodoh, dongok, oten lagi. Harus begitu belajar ajaran Islam. membedakan. Anda Begitu menurut harus, ajaran Islam. ya begitu kepada orang dongo. Anda harus membedakan antara doa dengan solawat. Nih, tak kasih. Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa ya doa. Nabi kamu itu tukang kawin, tahu. Kalau Tuhanmu itu berasal dari istri yang keberapanya, Daud? Itu dulu jawab. Yesusmu itu berasal dari keturunan pezina. Antara Daud dan Berseba. Paham yuk? Paham? Kakeknya Daud mengintip istrinya orang mandi. Lalu Berseba ini dicintai sama Daud. Ini fitnah ya dari kitabmu ya, bukan saya menghina. Ini fitnah yang kejam terhadap nabi-nabi. Oke? Selain Muhammad, siapa Nabi kawin umur 9 tahun? Muhammad saja tahu. Hei. Ingat ya, ingat logika yang Anda bawa. Ingat, Yesus itu Tuhan. Saya tanya samamu, kalau Yesus itu Tuhan, usianya berapa tahun ketika ia turun ke bumi? Tanya dulu samamu. Yesusmu Tuhan kan? Saya tanya samamu, Yesusmu yang Tuhan ini usianya berapa tahun ketika dia turun ke bumi? Ada 1000 miliar tahun? Ada 2000 juta tahun? Ada Penonton triliunan kamu tahun? itu Dengar dulu. Ini pertanyaan. Yesusmu kan Tuhan, berarti dia tidak berawal. Berarti ketika dia turun merobek perawan Maria, ya usianya sudah berapa tahun itu si Yesus? Udah berapa tahun usia Yesus ketika dia turun ke bumi merobek perawan manusia bernama Maria? dihina tidak terima. Kamu sendiri menghina. Lah, siapa yang menghina? Saya bertanya samamu. Tuhanmu, jangankan kemudian kelaminnya, kepalanya pun masuk ke dalam vagina Maria. Paham kau? Dan Yesusmu katanya Tuhan. Dari mana? Kan Tuhanmu itu Kan dari vagina Yesus. Muhammad. Katanya Yesusmu itu tak berawal. Akulah awal, akulah akhir. Berarti usia Tuhanmu itu sudah berapa ribu miliar tahun.
Jangan sampai kau mati berdiri gara-gara saya ungkap semua isi kitabmu. Yesus Tuhan. Akulah akhir. Wih, udah berapa tahun usianya nih? Ingat ya Bung, ingat. Adam turun ke bumi tidak mesti robek perawan. Nggak mesti. Lebih hebat Krishna. Melkisedek jauh lebih hebat. Ada Tuhan keluar dari hasil robek perawan. Oke, kita sapa Gurunda izin. Sihar, Kristen. Sihar. Ngopi Sihar eh. Jangan menghujat teman-teman. Bibelmu siap pasang badan. Bukankah itu usil? Tuhan katanya iseng-iseng turun jadi manusia hanya untuk ini. Mimik. Mama, mimik. Mimik cucu. Mimik. Bukankah ente bisa turun langsung dewasa? Mama, mimik. Apa pula? Iseng kali turun kek langsung dari langit. Akulah Tuhan bertato. Langsung kayak gitu, itu hebat. Ini turun dulu jadi bayi hanya kurang kerjaan. Jadi lapar gue jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Christian, Bang Immanuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Masya Allah. Bang Zuma. Baru muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda. Silakan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Silakan deh. Lama kita nggak bersua. Iya. Ya Sibuk. itulah. Ya sibuk Bang. Sibuk. Alhamdulillah. Ya mereka Lanjut. paham sebenarnya tuh. Iya, lanjut. Islam gitu jalan. Lagian nggak ada kehinaan juga, Bang. Dari itu maka lagi ada kehinaan. Tapi kehinaan kalau itu lewat kan ya. Sinyalnya jelek. Man, sinyal lu jelek, Man. Merah. Iya sinyal lagi bermasalah nih. Kayak Oten aja lu merah sinyalnya. Silakan dilanjut, Abang Da, Bunda Rama, Kian. Udah bagus Dinda, udah bagus. Nah, sekarang udah bagus. Udah mantap. Ya untuk kapasitas seorang manusia itu nggak ada kehinaan, terlahir lewat vagina ibu kita, tapi itu menjadi sangat hina dan bengis jika itu dari Tuhan itu. Tuhan melewati vagina itu. Benar kata Bang Zuma, itu lebih baik Dewa Krishna itu. Meskipun salah satu avatar, tapi dia lebih, ya langsung turun aja, nggak perlu dari vagina tuh. Jesslyn, Masa Tuhan turun di dunia kamu atur-atur? Ayo otak. nggak tahu Kamu masa yang diatur tahu. mengaturnya Tuyul. Karena yang lahir dari vagina itu manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus, manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan yang lahir. Kau yang mengaturnya jadi Tuhan, kuclo. Bukan kami yang mengaturnya, you yang mengaturnya jadi Tuhan. Orang jelas-jelas Bukan tertulis itu. kok Kristus. Kristus itu apa coba? Loh. Kristus itu apa? Kristus adalah Woi. Kristus adalah Aku bahas soal Yesus lahir. Kristus adalah Bukan jadi Tuhan. Kristus adalah
Kamu mempermasalahkan Yesus Kristus lahir adalah melalui perempuan. Kristus Kamu atau adalah kenapa? Kristus adalah inilah kau kawan. Inilah kau. Pertahananmu sangat rapuh. Habis itu kau menyerang. Rapuh kali pertahananmu. Loh, kamu duluan yang menyerang. Salahkan orang pula. Kita di sini datang membahas, kita dari tadi udah berjam-jam, 2 jam kita membahas tentang apa? Siapa yang datang kepada Paulus? Datang ke Nabi Muhammad menikah. Lah, Tuhanmu apa? Sadar tidak apa kau cakap tadi? Kamu cakap nyembah dalam kuburan, kamu cakap. Apa? Iya. Yesus Sampai yang dapat kau ini. memang Yesus itu bukan makhluk yang keluar dari kubur. Hah? Kamu lupa bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu namanya Yesus dan itu Ya, Tuhanmu. itu kan kata-kata menghujat. Jadi Loh, saya kok balaslah, menghujat? terus kau tidak terima. Di mana menghujatnya coba? Di mana menghujatnya coba? Coba kau Di mana tunjukkan. menghujatnya? Ya, silakan. Muhammad tukang kawin. Ya, itu yang menghujat. Umur 9 tahun dia Itu kawin. yang menghujat. Kau yang menghujat. Ketika saya mengatakan Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur, apa hujatannya? Itu fakta. Di Indonesia itu melanggar undang-undang. 9 tahun dikawin. Aduh. Melanggar ndak undang-undang kemudian ketika ada orang disalib? Tidak ada dosanya, tidak ada salahnya. Melanggar nggak? Melanggar ndak menggantung orang yang tidak punya salah? Hei! Melanggar nggak? Yesus tak punya salah. Kalian tangkap, kalian gantung di pohon, kalian tombak, kalian bunuh. Melanggar nggak? Hei! Melanggar tidak? Biasa aja kali. Apa? Ya, makanya kalau kamu itu pertahananmu lemah, jangan kau diskutaik dulu kau. Melanggar ndak? Kemudian ketika Yesus yang tak ada dosa kau gantung dan kau tombak dan kau bunuh. Melanggar ndak? Orang yang menyalibkan Yesus itu orang yang Melanggar ndak? Melanggar Terus, tidak? Melanggar ndak? Melanggar nggak? Nah, tanya orang yang menyalibkan lah. Kau yang kutanya, melanggar tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang membunuh Yesus itu orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Melanggar Itu tidak? fakta. Membunuh Yesus itu melanggar nggak? Ya elah, membunuh mana boleh. Pintar. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menebus dosa? Kau tanya itu Muhammad sudah bunuh. Dosa tidak Muhammad Bingung buat dia. macam tu. Bingung dia. Kau Bingung. tanya itu Muhammad, Bingung dia. kenapa Muhammad bunuh banyak orang? Tanya Muhammad. Bingung dia. Membunuh orang benar Yesus dosa atau tidak? Dosa. Berarti penyaliban itu menghapus dosa atau melahirkan dosa? Bingung langsung. Langsung hujat. Langsung menghujat. Bingung kan? Karena sejatinya kamu itu harus berterima kasih kepada iblis yang telah menyalibkan Yesus. Karena akibat daripada iblis menyalibkan Yesus, dosa-dosa kalian dihapuskan oleh pekerjaan sibilisis. Maka berterima kasihlah kepada iblis. Ya, Elsie. Selamat malam, Elsie. Elsie. Oh, Elsie. Ngantuk gua. Oh, ya udah tidur. Bye. Emosi si Darni dibawa emosi kalau dibilang itu data. Emosi Darni, kasihan. Itu fakta. Kalian kan menyembah makhluk kuburan. Benar-benar. Bedakan ya antara fitnah sama fakta. Kalau Iya. ini, kalau kita katakan Bang Zuma ini wanita, nah itu hujatan. Tapi Ya. kalau kita katakan Bang Zuma ini Kasih Bang Zuma Bun, pria, Mbak Emira. ya itu fakta gitu. Nah, kalau kita katakan Yesus itu punya kelamin, punya batang, dia berak, dia kencing, dia disusuin, dia itu fakta.
Tapi kalian merasa terhina, ya udah ngapain disembah. Jadi kalian yang dungu memang. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 48 dikatakan begini. Makhluk-makhluk alam yang sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti makhluk kan? Dikatakan Yesus itu makhluk. Makhluk surgawi sama seperti Yesus. Yaitu dari surga. Berarti Yesus makhluk kan? Nah, keluar dari kubur nggak Yesus? Keluar. Berarti Yesus adalah makhluk yang keluar dari kubur. Yang kalian sembah. Itu fakta coy. Jangan sakit hati. Tinggal Anda mikir aja. Mau nggak aku disebut penyembah makhluk yang keluar dari kubur? Yesus itu makhluk. Keluar dari kubur. Kalian menyembah. Berarti kalian adalah penyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu fakta saudaraku. Itu fakta. Untung kalian tidak menyembah makhluk yang keluar dari pantat. Untung sekali, untung. Ya karena itu tanah digali. Kubur itu digali. Kupikir cuma ini digali baru diletakkan tuh. Bukannya berpikirlah. Berpikir. Penikmat musik, selamat malam. Penikmat. Salah pencet kok penikmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, apa disampaikan bang? Semangat terus untuk upload Islam. Makasih bang. Kalian telah membentangi umat Islam dari upaya para misionaris. Makasih bang, pemurtadan ya. Ya, Oke itu aja. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bento. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host. Warahmatullahi Bisa wabarakatuh. bertanya sama Bang Zuma nggak? Silakan bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Jangan monolog ya. Bang Zuma. Silakan bang, silakan. Coba apa pertanyaannya? Mungkin beliau dengar sebentar. Iya, saya hanya mau tanyain kepada Bang Zuma, ada pernyataannya Eliam Maron itu masalah apa iblis menurut perspektif Kristen ya. Itu iblis itu sifat atau sosok? Kan belum ada Kristen bang. Tanya menurut Kristen kan? Iya, menurut Kristen bagaimana pendapatnya Bang Zuma? Saya cuma mau tanya itu aja. Itu tanyakan sama Kristen bang, jangan dengan Bang Zuma gitu. Pasti beda. Tapi sudah pasti kalau dalam Kristen tanpa adanya iblis maka nggak akan ada Tuhan. Adanya Tuhan di Kristen karena adanya iblis itu. Itu kausalitasnya sebab akibatnya itu. Iya, makanya saya cuma mau pengen tahu aja sih. Karena Ya pernyataannya nanti bang, Eliam kalau Maron. ada Kristennya ya bang ya. Soalnya Iya. monolog kita. Oke bang? Baik. Oke. Makasih banyak bang. Terima Assalamualaikum. kasih. Iya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sambil di tab-tab layar Makasih, teman-teman. Tab-tab layar posting ulang, di share-share dan lop olehnya digas ya. Biar komalnya hidup. Ya ini ada siapa ini? Pace. Oh Pace. Iya, selamat malam. Ya selamat malam. Pace. Iya, saya cuma mau bertanya saya sama Bang Suma ini satu pertanyaan saja. Pace ini muslim apa Kristen bang? Saya Kristen. Oh Kristen Pace. Silakan. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Suma, itu apa bedanya doa dan salawat? Salawat itu bedanya apa dengan doa? Coba saya butuh penjelasan. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa itu. Baik. Gurunda monitor Gurunda. Solawat itu pujian.
Allah memuji baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji beliau. Sesungguhnya engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kami juga memuji beliau. Memuji beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Sedangkan kalau doa, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Doa ya doa. Sholawat itu pujian. Makanya kalau kami kemudian sholat, kami memuji. Allahu Akbar, Dikau yang maha besar. Kami memuji, itu namanya. Sedangkan Allah pun memuji kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu Allah membuktikan dalam Quran, beliau memuji Rasulnya. Sama seperti saya sebagai seorang pemimpin, memuji staf saya, itu mah biasa. Sangat luar biasa pencipta memuji yang dicipta. Luar biasa ya, Bang Suma. Oh enggak bisa ya? Enggak bisa ya? Kalau abang sebagai bos memuji anak buahnya abang nggak apa-apa, tapi ini Tuhan loh pencipta. Pencipta memuji apa yang diciptakannya sendiri. Apakah tidak aneh kalau begitu? Kritis dia guru. Dan di sini Bang Suma dengar. Di sini salawat adalah doa yang secara khusus, salawat dan doa sama-sama bentuk doa, tetapi salawat adalah doa yang secara khusus ditujukan untuk Nabi Muhammad SAW, merupakan pujian, sanjungan dan permohonan agar Nabi mendapatkan rahmat dan keselamatan dari aula SWT. Sementara itu doa adalah permohonan dan seterusnya. Kamu umat terjemahan. Jadi salawat dan doa itu tidak ada beda, sama-sama doa. Masa adakan pencipta? Begini, Bang Suma dengar, adakan pencipta. Sulit bagi umat terjemahan untuk mengerti kaidah-kaidah Islam. Oke? Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Dipuji. Allah memuji Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Dan kau sangat pandai dalam merubah-rubah. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi kau semua itu kau seorang. Tuhannya Yesus memuji Yesus gitu. Itu biasa, Bung. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Karena kalau kita melihat di dalam kitab yang kau pegang, contoh misalnya di dalam Wahyu 7 ya. Coba kita lihat di dalam Wahyu 7 nomor 10. Apa yang tertulis di sana teman-teman sekalian? Kita baca. Keselamatan bagi Allah. Kami di atas kita. Dan bagi anak domba didoakan Tuhan domba. Hai. Hai. Belajarlah kalian, belajar. Karena Bible akan pasang badan. Keselamatan bagi dewa, kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Masolang generasi. Sakit hati nih ya. Aneh kan Bang Suma? Tuhan memuji hambanya, umat itu nggak aneh. Iyalah. Yang aneh itu Tuhan mengemis dengan umatnya dan dihinakan oleh umatnya tuh. Iya betul. Aneh gitu. Tuhan kok ngemis gitu, kok diburu gitu sama umatnya. Yang aneh itu kalau Tuhan minta tolong. Eli. Yang aneh itu kalau Tuhan yang minta tolong. Lucu ya. Kalau Tuhan memuji, kalau tadi dia hambanya menyanjung. Ya. Gimana? Kritis sekali dia dulu. Kritis dia tadi. Sementara yang aneh itu kalau Tuhan kemudian Tuhan yang minta tolong. Eli lama sekali kau di mana?
Basar, Kristen, Muslim. Ya baguslah hiburan ya Oten ya. Naiklah bikin kami supaya nggak ngantuk Gurunda. Robert, Kristen. Pasti Robert nih Kristen. Kristen Robert. Saudara Robert. Basar. Ayo speak up. Ya, Bang Sihotang. Silakan Bang Sihotang. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut diskusi ini? Siapa yang datang pada Paulus? Suara kipas anginnya dijauhin Bang Sihotang. Dia lagi di lautan itu, bukan kipas. Mantap memang tunggu. Bilang ini Oten. Saya mau membaca dalil di dalam 1 Korintus 4 nomor 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap manusia akan menerima pujian dari Theos. Berarti Theos memuji tiap-tiap orang. Berarti kalau Allah memuji Nabi Muhammad, wajar dong. 2 Korintus 10 nomor 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Berarti Tuhan memuji ciptaannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai nabiku benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya Allah memuji Nabi Muhammad. Heran tadi dia katanya, mana ada Tuhan memuji hambanya ciptaannya. 1 Korintus 4 nomor 5, 2 Korintus 10 18, Tuhan memuji manusia. Sakit hati nih Nah, ada nggak kemudian Theos memuji Paulus? Paulus malah memuji dirinya sendiri. Ada nggak Theos memuji Paulus? Di mana tertulis? Ada bang, dikatain munafik bang sama Tuhannya Paulus, Yesus Kristus mengatakan dirinya sebagai munafik. Itu betul. Celaka engkau wahai orang Farisi. Ya itu betul. Celaka engkau wahai orang munafik. Ya anggaplah. Hahaha 10 kali. Kristen, Basar, Kristen. Semangat ya teman-teman Kristen. Jangan kepanasan dong. Ayo. Naikkan noten-noten yang menghibur. Ini Basar Siombing. Wah, melayang-layang di atas air kayaknya Basar Siombing nih. Banyak yang panas di bawah tapi nggak berani naik. Kasihan nih. Aki Kristen Muslim. Johnny Kristen. Johnny Kristen. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada musik bang, ada musik bang. Santos. Santos. Shalom. Selamat malam.
Malam. Silakan. Numpang nyimak. Diskusi bre, kok numpang nyimak? Temanya ini nih, siapa yang datang pada Paulus? Wih, Tos, Ya, siapa yang datang pada Paulus itu temanya. oh, kalau begitu saya turun. Saya tidak tahu. Eh, Ini Paulus yang dimaksud ini Paulus sop tetangga kah? Hah? Setengah pernah kamba duduin. Cuma modal imani bang ya, aduh kasihan sekali. Ya, memang iman itu keyakinan. Tidak perlu tahu dari mana sumbernya. Iman buta itu namanya bang. Ya memang dibandingkan dengan keimanan memang kita buta untuk iman itu. Kalau misalnya untuk mau ingin pengetahuan, itu kalau misalnya ingin tahu, mengetahui untuk itu namanya ilmiah, itu penelitian. Tapi kalau keimanan ya memang buta. Jadi kalau orang bilang tai itu harum, kok imani? Kok nggak selidiki dulu, kok nggak pikirkan dulu? Itu Tai beda harum. pengetahuan dengan keimanan. Hal-hal yang bisa diraba dengan indera itu soal pengetahuan, itu soal penelitian. Tapi kalau hal-hal tentang keimanan, ya memang Walau itu nggak masuk akalmu bang, kau tetap imani. iman ya ada. Bagaimana kalau misalnya mengimani sesuatu, itu sesuatu yang memang tidak sampai di akal. Namanya iman, ya memang iman itu di luar dari akal. Ih, memang mereka nggak pakai akal ya untuk Iya, pakai iman. karena memang Ya kan guru bagaimana kalau mau namanya, dicerahkan nih orang. namanya beriman, ya beriman. Tidak pakai tidak perlu tahu baik, ini, Bang hanya Santos. tahunya baik. Ya, Bang Santos, biar Bang Santos cerdas, dijelasin sama Gurunda Juma ya. Simak ya. Apa dah Gurunda? Ya, semua agama itu mengatakan imannya benar. Tapi untuk membedakan antara iman yang benar dan iman yang tidak benar itu jelas. Tolak ukurnya adalah akal. Makanya Islam itu selalu beriringan dengan kitab sucinya, dengan akal. Ketika dikatakan pencipta langit dan bumi itu satu, itu masuk akal. Karena kalau pencipta langit dan bumi dua, maka masing-masing pencipta ini akan ribut, mengklaim ini ciptaan saya. Nah, ketika dalam akidah Islam, bahwa pencipta langit dan bumi itu tempat bergantungnya segala sesuatu, itu masuk akal. Karena manusia atau makhluk apapun di atas muka bumi ini bergantung kepada yang lain. Tuhan tidak bergantung kepada yang lain. Itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, itu masuk akal. Ketika dikatakan Tuhan itu tidak setara dengan apapun, itu masuk akal. Jadi kaidah dalam Islam, semuanya masuk akal. Sedangkan agama saudara ya memang Anda harus maklum karena Anda terlanjur Kristen. Karena seluruh ajaran Kristen itu tidak masuk akal, maka mau tidak mau Anda akan mengatakan ya namanya iman yang nggak boleh masuk akal. Kan begitu. Ya, artinya itu saya pribadi menghormati cara Anda untuk beriman. Lah itu kaidah dalam agama saya, Bung. Hanya orang berakal yang memperoleh pelajaran. Siapa bilang Yesus itu Ini, Tuhan Anda itu tidak masuk akal? Masuk akal. Sekarang Yesus gini. netek masuk akal nggak masuk akal? Yesus mati masuk akal nggak masuk akal? Yesus lampar masuk akal nggak masuk akal? Tapi masuk akal sebagai manusia. Yang tidak masuk akal ketika Anda melantiknya menjadi Tuhan. Artinya gini, memang
kalau sesuatu yang ingin dipaksa untuk masuk dengan akal atau sesuatu yang mau bicara tentang logika, ya itu soal konteks pengetahuan bagi kami, bagi saya. Ya kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa bahwa tentang ketuhanan itu harus masuk akal, ya itu hak-haknya saudara. Ya kan ada perintah Yesus, Bung. Kasihilah Tuhan dengan akal. Itu perintah. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak bisa dikasihi dengan akal, ya itu bukan Tuhan. Coba, bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan akal dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Bisa enggak kemudian Anda mengasihi Tuhan turun ke bumi netek sama makhluk? Bisa enggak? Enggak bisa. Bagaimana Anda bisa mengasihi Yesus dengan mengatakan Tuhan Yesus turun ke bumi netek sama perempuan? Bisa? Enggak bisa. Maka dari itu Yesus bukan Tuhan. Tuhan Maha Besar, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Pencipta, masuk akal? Masuk. Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha Suci, masuk. Tuhan mati dibunuh manusia, masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Yang mana yang masuk akal? Yesus manusia dibunuh manusia. Itu baru masuk akal. Yesus Tuhan turun ke bumi, lapar, enggak masuk akal. Sementara perintah Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal. Berarti ketika ada orang yang mau mengasihi Yesus dengan akal dan mengatakan Yesus Tuhan, itu orang sakit jiwa. Bisa bang, karena abang mengharapkan Tuhan itu untuk hal yang luar biasa semata, ya kan? Lah bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kasihi Tuhan dengan akal? Hal-hal yang menjadi tidak luar biasa, yang tidak masuk akal. Kalau semuanya masuk akal, ilmu pengetahuan. Nah sekarang begini, bukan soal keimanan. Sekarang begini. Yang mana yang menurut Anda itu benar? Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ini kita bicara tentang keimanan atau tentang soal pengetahuan? Akal dulu baru ilmu. Ya. Akal dulu baru iman. Akal dulu, nanti iman. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Bagaimana saya ini Mana yang masuk akal? Tuhan yang Maha Pencipta menciptakan ciptaannya berupa manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia yang lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Terus apakah bro percaya bahwa Tuhan punya cara-cara untuk melakukan keajaiban? Tunggu dulu saudaraku, ke akal ya kan? dulu, ke Jadi akal dulu kita. Banyak dulu. hal-hal yang ajaib ke akal dulu, yang memang tidak bisa dilampaui oleh akal. Ke akal dulu. Jadi